Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Juitaningrum, NIM 1903111031 dari Agroteknologi A. Di sini saya akan memenuhi tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu pengaruh dan hubungan antara karakter, kompetensi, dan kepemimpinan. Karakter sumber daya manusia yang dibutuhkan ini merupakan individu yang mampu dan juga sanggup berkompetensi di dalam berbagai bidang dan kegiatannya, baik di dalam organisasi ataupun di luar organisasi. Sehingga dalam pelaksanaannya, kompetensi ini dibawa oleh seseorang ke dalam sebuah pekerjaannya dalam bentuk serta tingkat perilaku yang berbeda-beda setiap orang untuk melaksanakan pekerjaannya secara memuaskan. Contohnya yaitu mengaplikasikan keterampilan dan juga pengetahuan tersebut kepada dalam situasi yang baru. Kompetensi ini sangat dipengaruhi oleh keterampilan seseorang, di mana sangat erat kaitannya hubungannya dengan sebuah kepemimpinan dalam organisasi, di mana kepemimpinan ini merupakan perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari keterampilan, sifat yang sering diterapkan pemimpinan ketika mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya dengan tujuan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan pada organisasi tersebut. Untuk soal yang nomor 2 adalah perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Terdapat beberapa metode perencanaan. Yang pertama adalah zero based forecasting, yaitu menggunakan tingkat kekaryawanan organisasi saat ini sebagai titik awal untuk menentukan sebuah kebutuhan penyediaan staf untuk di masa yang akan datang. Yang kedua adalah bottom up approach, yaitu setiap level yang berurutan dalam organisasi. Level tersebut dimulai dari titik terendah sampai titik tertinggi, yaitu hingga akhirnya akan menghasilkan sebuah ramalan agregat mengenai karyawan yang dibutuhkan. Untuk metode yang kedua yaitu hubungan antara volume penjualan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Untuk salah satu prediktor tingkat kekaryawanan yang paling berguna adalah volume penjualan. Ada hubungan yang positif antara permintaan produk dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Untuk metode yang keempat yaitu model simulasi. Teknik model simulasi ini merupakan teknik peramalan dengan melakukan eksperimen mengenai situasi yang nyata dengan menggunakan model secara matematis. Untuk yang kedua adalah penerapan pada perencanaan, yaitu Direktur Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas implementasi visi dan strategi pada suatu perusahaan. Yang kedua adalah desain sumber daya manusia. Metode desain ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah simplifikasi pekerjaan, yang merupakan sebuah teknik yang mengarah kepada pekerjaan yang sangat terspesialisasi, di mana permasalahan tersebut dipecahkan sampai menjadi bagian yang terkecil. Pekerjaan ini dapat dilakukan secara bersama-sama sehingga dapat dikerjakan lebih cepat. Untuk yang kedua adalah rotasi pekerjaan. Adanya rotasi pekerjaan ini akan membuat setiap orang secara sistematis akan berpindah dari satu posisi ke posisi yang lainnya di dalam sebuah organisasi. Rotasi ini bertujuan agar pegawai itu tidak merasa bosan dan banyak bidang yang diketahui pada setiap karyawan. Yang ketiga adalah pemekaran pekerjaan, yang merupakan suatu teknik dengan mengadakan perluasan kerja pada tingkat di mana bagian-bagian yang berkaitan erat saling mendukung saling diselesaikan oleh pegawai. Hal ini sangat mengurangi tingkat kebosanan dan akan meningkatkan kepuasan kerja. Untuk metode selanjutnya yaitu memperkayaan
pemerkayaan pekerjaan, merupakan penambahan tugas serta tanggung jawab dari para pegawai. Pemerkayaan pekerjaan ini dirancang untuk mengurangi kebosanan yang sering menjadi masalah dalam pekerjaan yang berulang-ulang. Untuk contoh penerapan dari desain pekerjaan, yaitu struktur pada suatu perusahaan yang berperan sebagai supervisor, konsultan produk, stroker, kasir, staf gabung, atau bahkan SPG. Yang ketiga adalah analisa jabatan manajemen sumber daya manusia. Metode analisa jabatan ini ada berbagai macam. Yang pertama adalah teknik wawancara. Ada 3 jenis teknik wawancara. Yang pertama itu secara individual, yang kedua adalah secara kelompok dengan kelompok karyawan yang memiliki jabatan yang sama, dan yang ketiga adalah wawancara antara penyelia dengan yang satu dengan penyelia yang lain yang emang benar-benar memiliki pengetahuan tentang jabatan yang dianalisis pada suatu perusahaan tersebut. Yang kedua adalah kuesioner. Ini dibuat dan diberikan kepada karyawan dan juga manajer untuk diisi. Jenis kuesioner yang sering digunakan itu biasanya checklist yang bisa memberikan cara yang sederhana bagi karyawan dalam memberikan sebuah informasi. Untuk yang ketiga adalah observasi. Observasi ini dilakukan dengan melakukan observasi karyawan saat bekerja selama satu siklus kerja lengkap pada seorang pekerja atau pada suatu kelompok pekerja yang sedang melakukan suatu pekerjaan pada suatu perusahaan tersebut. Ya, metode selanjutnya yaitu metode buku harian, yaitu metode ini menuntut agar karyawan dapat mengamati kinerja mereka sendiri dengan cara membuat sesuatu pada catatan buku harian tentang tugas dengan memperhatikan beberapa waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas tersebut. Contoh penerapan analisa jabatan ini yaitu analisa pekerjaan pada supervisor dalam berwenang, yaitu menguasai dan juga mengendalikan kinerja pada bawahannya dan mengevaluasi kinerja pada bawahannya. Untuk soal yang nomor 3 itu ada 3 poin. Yang pertama adalah tujuan rekrutmen, yaitu untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi tersebut akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Yang kedua adalah sumber internal dan juga eksternal. Untuk sumber internal ini merupakan karyawan yang akan mengisi lowongan kerja yang diambil dari dalam perusahaan dengan cara pemindahan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan pada jabatan itu pada suatu perusahaan. Untuk yang kedua adalah sumber eksternal, itu adalah perekrutan tenaga kerja di luar perusahaan. Seperti yang pertama adalah kantor penempatan tenaga kerja, yang kedua adalah lembaga-lembaga pendidikan, yang ketiga adalah referensi karyawan atau referensi karyawan. Untuk yang ketiga adalah keunggulan serta kelemahan dari sumber yang di atas. Keunggulan sumber internal itu diantaranya itu yang pertama adalah meningkatkan moral kerja dan kedisiplinan karyawan karena ada kesempatan promosi. Yang kedua adalah perilaku dan loyalitas karyawan semakin besar terhadap sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah biaya perekrutan relatif kecil karena tidak perlu memasang iklan. Untuk kelemahan dari sumber daya internal yaitu kewibawaan karyawan yang dipromosikan itu kurang tersebut, yaitu kurang membuka kesempatan sistem kerja baru dalam sebuah perusahaan tersebut. Untuk keunggulan sumber eksternal, yang pertama diantaranya yaitu kewibawaan pejabat relatif baik. Terus yang kedua adalah kemungkinan membawa sistem kerja baru yang lebih baik.
Untuk kelemahan dari sumber daya eksternal ini diantaranya yaitu prestasi karyawan lama cenderung turun. Hal ini disebabkan karena tidak ada kesempatan untuk promosi, dan yang kedua adalah biaya perekrutan itu besar karena adanya iklan dan juga seleksi, dan yang ketiga adalah waktu perekrutan relatif lama. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.